Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil matin. Wassalatu wassalamu ala man bu'isa bisayfi rahmatan lil alamin, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Asmaul Husna dan juga implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya berpesan kepada teman-teman, memberi sedikit pesan kepada teman-teman bahwasanya di hari-hari ini kita memperbanyak berdoa kepada Allah. Mintalah kesembuhan kepada Allah, kepada saudara-saudara kita yang terkena wabah penyakit, dan juga memintakan kepada Allah, mintakanlah kepada Allah supaya wabah ini segera diselesaikan. Itu saja, perbanyak doa di sepertiga malam. Terima kasih. Kita akan mengawali dari pengertian Asmaul Husna terlebih dahulu. Apa sih Asmaul Husna? Asmaul Husna itu merupakan gabungan dua kata dari bahasa Arab. Yang pertama adalah Al-Asma dan yang kedua adalah Al-Husna. Al-Asma merupakan sebuah bentuk jamak dari kata ismun yang artinya adalah nama. Dan juga Al-Husna itu merupakan bentuk masdar dari kata Al-Ahsan yang artinya adalah yang baik atau yang bagus. Menurut Ali Hasan Umar, pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik sesuai dengan jumlah sifat-sifatnya yang ada di dalam Al-Quran, yaitu 99. Meski demikian, ada juga yang memperdebatkan atau ada pendapat lain bahwasanya mengatakan Asmaul Husna itu jumlahnya bukan hanya 99 saja, melainkan ada ratusan bahkan ribuan nama-nama Allah yang artinya adalah baik atau sifat-sifat Allah tersebut. Wallahu ta'ala fi kitabil karim, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Al-ayah yang artinya adalah dan hanya milik Allah lah nama-nama yang baik ini, maka mintalah, berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu. Di dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada para hamba-hambanya agar ketika hamba-hambanya berdoa kepada Allah itu hendaknya mengagungkan Allah dengan menyebut nama-nama Allah atau yang disebut sebagai Asmaul Husna tersebut. Namun di dalam ayat lain Allah hanya menganjurkan kita untuk berdoa, meminta saja kepada Allah, berdoa, dan Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil la'allahum yarsudun. Syarat berdoa di sini atau syarat terkabulkannya doa di sini adalah kita percaya kepada Allah SWT. Menjadi salah satu bukti bahwasanya Asmaul Husna itu merupakan sebuah keindahan adalah bahwasanya dari semua nama-nama dalam Asmaul Husna atau sifat-sifat di dalam Asmaul Husna itu selalu mengandung pujian kepada Allah. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya sesungguhnya nama-nama Allah seluruhnya itu mengandung keindahan. Tak ada satu nama pun yang tidak menunjukkan keindahannya. Dijelaskan pula bahwasanya nama-nama yang ditetapkan tersebut atau Asmaul Husna itu didasarkan pada rahmat Allah atau anggap saja perbuatan Allah. Contoh Ar-Razzaq yaitu pemberi rizki, maha pemberi rizki, atau Al-Yuhyi, Al-Yumit, maha menghidupkan, maha mematikan. Sekiranya saya cukupkan mengenai pengertian Asmaul Husna. Setelah ini kita akan mengupas mengenai salah satu sifatnya, yaitu Ar-Rahman. Kita selalu mengucapkannya hampir di setiap saat di dalam sebuah kalimat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman merupakan sebuah kata yang artinya adalah maha pengasih atau pengasih. Ar-Rahman berasal dari kata Ar-Rahmah, yang mana dari kata ini pun muncul kata baru yaitu Ar-Rahim yang artinya maha penyayang. Dapat disimpulkan bahwasanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu merupakan dua kata yang berasal dari satu akar yang sama, yaitu Ar-Rahmah. Yang mana Ar-Rahim ini
dijelaskan kemunculannya itu untuk menguatkan kata Ar-Rahman, yang mana di dalam ilmu pengetahuan disebut sebagai takkid, penguat. Nah, sekarang kita kembali pada kata Ar-Rahman. Ar-Rahman diartikan sebagai Maha Pengasih. Apa sih bedanya Maha Pengasih atau sifat pengasih manusia dan juga sifat pengasih Allah? Sekarang begini, manusia ketika mengasihi manusia lain atau mengasihi makhluk hidup lain itu didasarkan pada sebuah sebab, yaitu rasa belas kasih, yang mana ketika rasa belas kasih ini tidak diisyaratkan atau tidak dibentukkan atau tidak direalisasikan dengan sebuah tindakan mengasihi, itu akan mengganjal hati dari si pelaku yang akan mengasihi ini. Berbeda dengan Allah, rasa pengasih yang dimiliki oleh Allah itu adalah sempurna, tidak cacat seperti rasa pengasih manusia, yang mana rasa pengasih yang dimiliki oleh Allah ini tidak didasarkan pada sebuah sebab. Namun memang begitulah adanya, bahwasanya Allah itu Maha Pengasih. Lalu muncul sebuah pertanyaan, jika memang benar Allah Maha Pengasih, lalu mengapa di dunia ini masih ada orang yang merasa kesulitan, atau orang yang merasa kesusahan, atau bahkan merasa dirinya adalah orang yang paling malang di dunia ini? Untuk menjawab sebuah pertanyaan ini, kita pakai sebuah analogi. Apakah kasih sayang seorang ibu kepada seorang anaknya yang menangis, merengek untuk bermain korek api itu adalah dengan memberikan anak tersebut dengan korek api? Tentu tidak. Seorang ibu akan memikirkan keselamatan anaknya. Nah, ini Allah pun begitu. Kasih sayang Allah itu tidak harus berupa memberikan semua keinginan atau memudahkan semua jalan para hamba-hambanya. Allah akan memberikan sebuah cobaan atau sebuah kehendak yang dianggap oleh manusia itu menyusahkannya. Itu tentu dibalik kejadian tersebut Allah memberikan sebuah jalan petunjuk, atau bahkan Allah memberikan pembelajaran kepada para hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Imam Al-Ghazali berpendapat mengenai hal ini, yaitu tentang bagaimana kita meneladani sifat Ar-Rahman atau sifat pengasih yang dimiliki oleh Allah ini. Beliau menjelaskan yang pertama adalah kita mengasihi setiap orang yang sedang lalai dari mengingat Allah. Contoh, suatu ketika Anda melihat saya sedang asik bermain HP atau bermain dengan orang lain di saat azan berkumandang, itu sepatutnya Anda mengasihi saya ketika Anda sedang berjalan ke masjid, namun Anda di tengah jalan melihat saya sedang bergurau dengan teman-teman saya. Itu Anda berhak untuk mengasihi, memberikan rasa kasihan atau memiliki rasa kasihan terhadap seorang saya yang lalai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berusaha memalingkan dari orang yang sedang lalai tersebut agar kembali mengingat Allah SWT. Nah, jika dikaitkan dengan contoh yang tadi, setelah Anda melihat bahwa saya sedang bersenda gurau tatkala azan berkumandang, sedangkan Anda sedang di dalam perjalanan menuju masjid, maka hendaknya Anda mendatangi saya. Duhai mas, ini sudah azan, kenapa masih bercanda terus? Ayo kita bareng-bareng kita ke masjid, kita sholat berjamaah. Namun hal ini disampaikan dengan sebuah pernyataan yang halus, tidak kasar, agar tidak menyinggung orang yang sedang lalai tersebut. Yang ketiga adalah memandang para pelaku maksiat dengan pandangan yang sangat kasihan, atau merasa sangat kasihan bahwasanya kita telah, atau kepada seseorang yang telah bermaksiat kepada Allah. Contoh, nah, ketika Anda telah memberikan saya peringatan, ayo mas kita sholat berjamaah, namun saya menolak, atau bahkan saya menjawab, bentar aja mas, kita lagi bercanda nih, lagi enak-enakan nih, bentar, nanti aja, kamu duluan. Nah, itu artinya kan saya menolak ajakan Anda. Itu
perlu dikasihani, atau Anda berhak memberikan pandangan kepada saya bahwa saya adalah orang yang perlu dikasihani. Atau kita merasa kasihan dengan para pelaku maksiat, para pendosa yang ada di setiap sudut kota, yang mana kita tidak mampu untuk memberikan sebuah peringatan kepada mereka. Nah, ini di sini kita berhak memiliki rasa belas kasihan kepada para pelaku dosa tersebut. Itu sudah termasuk sebagai salah satu cara meneladani sifat pengasih Allah, kalau menurut Imam Al-Ghazali. Yang selanjutnya, yaitu yang keempat, cara meneladani sifat Ar-Rahman Allah, yaitu menganggap setiap maksiat atau perbuatan buruk yang terjadi di alam semesta ini itu menjadi sebuah perbuatan yang sangat disayangkan. Nah, sehingga ketika kita melihat sebuah kemaksiatan, kita akan merasa, ini seharusnya nggak terjadi, ini seharusnya nggak terjadi, dan kita akan selalu berusaha untuk bagaimanapun caranya kemaksiatan tersebut harus berhenti terjadi. Nah, selain itu, kita pun merasa bahwa setiap ada orang melakukan kejahatan atau melakukan kemaksiatan, itu kita merasa bahwa seakan-akan kita sendiri itu melakukan kemaksiatan tersebut. Nah, dari sini akan muncul sebuah rasa di mana kita akan berusaha untuk bagaimana caranya kemaksiatan yang terjadi tersebut terminimalisir. Itu. Atau mungkin kita bisa mendoakan para pelaku kemaksiatan tersebut dengan doa kita yang baik. Kita mohonkan ampun kepada Allah, dan kita mohonkan semoga Allah memberikan mereka hidayah secepatnya, sehingga kemaksiatan ini segera diangkat dari muka bumi. Itu. Nah, begitu teman-teman. Itu beberapa hal yang tadi saya sampaikan adalah upaya pemahaman kita mengenai Asmaul Husna dan juga implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang saya sampaikan. Suatu saat kita bisa berdiskusi lagi, atau mungkin kita bisa berdiskusi langsung di nggak di YouTube kayak gini ya. Oke, saya tutup. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.